Gapasdap menangkap peluang transportasi air di ibu kota Nusantara. Pemerintah diharapkan segera sesuaikan tarif angkutan penyeberangan. Halo sahabat finansial, senang sekali Corporate Action hadir menghiasi kabar Bursa.com hari ini. Bersama saya Maria Rahuhalek. Selain informasi tadi, Corporate Action juga akan menampilkan informasi menarik lainnya. Pada sesi dialog kita akan mengulas kontribusi Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap terhadap pelayanan transportasi dan penyeberangan perairan, terutama di kawasan strategis nasional. Langsung saja kita jelang Corporate Action selengkapnya. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap menangkap peluang transportasi air di ibu kota Nusantara. Mereka akan berpartisipasi dalam membuka lintasan angkutan non-darat di ibu kota Nusantara. Kawasan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur terus berkembang. Kedepannya Nusantara disinyalir mampu menjadi salah satu andalan peningkatan perekonomian dalam negeri, khususnya pada sektor transportasi air. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap, Hoiri Sutomo, mengungkapkan mereka diminta Kementerian Perhubungan untuk berpartisipasi dalam membuka lintasan angkutan non-darat di ibu kota Nusantara. Namun dengan syarat harus menggunakan armada yang ramah lingkungan. Dalam armada yang ramah lingkungan tersebut, teknologinya menggunakan kapal dengan bahan bakar non-fosil. Kemudian juga harus tersedia wireless charger di setiap dermaga untuk mendukung pengisian ulang baterai kapal demi kelancaran operasional. Saat ini, proyek infrastruktur transportasi di ibu kota Nusantara masih dalam proses pengerjaan, bahkan ada yang masih dalam perencanaan. Kementerian Perhubungan tak menepis ketersediaannya moda transportasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas di kawasan Nusantara. IKN membutuhkan angkutan air yang maksimal dan memadai agar akses penyeberangan menjadi lebih cepat. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah tunggal dari para pengusaha nasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, koperasi dan swasta yang memperjuangkan kepentingan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Kita simak profil lengkapnya. Gapasdap berdiri pada tanggal 7 Maret 1976 di Pontianak, Kalimantan Barat dan didirikan oleh para inspeksi lalu lintas angkutan sungai, danau, dan feri Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Gapasdap terdiri dari 43 perusahaan anggota dengan akumulasi 170 kapal yang beroperasi pada lebih dari 25 lintasan di seluruh Indonesia. Lalu tujuan dari Gapasdap itu sendiri mewujudkan suatu kehidupan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang sehat, dinamis, dan berkembang sesuai dengan asas pemerataan kesempatan berusaha, serta kerjasama yang serasi antar usaha negara, koperasi, dan swasta, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional di berbagai sektor dan daerah. Lalu fungsi Gapasdap sebagai mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan peran anggotanya untuk turut serta melaksanakan program pemerintah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Sementara itu, Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan Gapasdap, Rahmatika Ardiyanto, meminta pemerintah segera sesuaikan tarif angkutan penyeberangan. Sejumlah pengusaha angkutan pelayaran mengeluhkan tarif yang berlaku semakin tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Gapasdap menyebut kondisi angkutan penyeberangan di Indonesia semakin memprihatinkan. Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan Gapasdap, Rahmatika Ardiyanto mengatakan, ada sejumlah faktor pemicu utama antara lain jumlah kapal yang terlalu banyak
di setiap lintasan penyeberangan. Hal itu terjadi karena izin yang diberikan tidak melihat keseimbangan antara jumlah kapal yang ada dengan jumlah dermaga yang mampu menampung operasional kapal tersebut. Kapal rata-rata hanya beroperasi 30 hingga 40% setiap bulannya. Ini menyulitkan pengusaha dalam menutup biaya operasional yang ada, terutama fixed cost yang tetap muncul ketika kapal tidak beroperasi. Faktor kedua adalah kenaikan kurs dolar terhadap rupiah sebagai biang kenaikan biaya yang cukup tinggi. Karena lebih dari 70% komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar. Faktor ketiga adalah biaya kepelabuhan yang sangat tinggi untuk kapal ro-ro atau angkutan penyeberangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi dan penyeberangan perairan, terutama untuk mendukung layanan angkutan penyeberangan di wilayah terdepan, terpencil, terluar, dan perbatasan serta kawasan strategis nasional, Gapasdap turut hadir membantu pemerintah. Lantas, seperti apa kontribusi Gapasdap? Sudah ada rekan Devi Puspitasari yang akan memandu dialog corporate action bersama mereka. Silahkan Devi. Baik Maria, terima kasih kesempatannya. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap menjadi mitra kerjasama pemerintah dalam meningkatkan peran pembangunan nasional, terutama pada sektor angkutan penyeberangan perairan. Sektor tersebut sebagai salah satu pilar sistem logistik nasional yang saat ini masih banyak tantangannya. Lantas, sudah sejauh mana Gapasdap melewati tantangan tersebut? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap. Maaf kalau salah penyebutannya. Bapak Hoiri Sutomo. Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Pak, kami pengen tahu nih, apa saja sih kontribusi Gapasdap? Ini kan terkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan transportasi, penyeberangan, perairan. Kemudian bagaimana Gapasdap mendukung layanan angkutan penyeberangan di wilayah terdepan Indonesia. Oke. Seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Saya mungkin memperkenalkan Gapasdap. Kadang-kadang orang akan sulit menyebutkan Gapasdap. Gapasdap itu singkatan dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Atau lebih tepatnya Gapasdap ini bekerja sebagai angkutan umum massal yang menyambungkan dua rangkaian jalan maupun kereta api yang terpisah oleh sungai, oleh danau, dan penyeberangan. Penyeberangan dalam pengertian oleh laut. Gapasdap ini berdiri tanggal 7 Maret tahun 76 di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan Gapasdap ini punya fungsi yang sangat vital dan tidak tergantikan. Mengapa? Karena kami beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun, non-stop, tidak ada libur. Hanya 1 hari di Pulau Bali pada hari raya Nyepi saja. Tapi kalau kita melihat misalnya di Merak Bakahuni yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, mungkin saat ini menjadi lintasan penyeberangan yang tersibuk tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Dan itu tidak pernah berhenti beroperasi, berjadwal tetap, ada muatan atau tidak ada muatan, kalau jadwal harus berangkat, kita berangkat. Nah, fungsi utamanya tentu menyeberangkan baik penumpang, barang, maupun kendaraan. Tapi ada fungsi yang tidak tergantikan, yaitu punya fungsi infrastruktur. Jadi angkutan umum massal ini di samping mampu menyeberangkan dengan jumlah penumpang yang sangat besar, kendaraan juga yang sangat besar. Contoh kapal-kapal kami yang ada di Merak ke Bakahuni itu bisa menyeberangkan, sekali menyeberang, kalau untuk sedan bisa 450 kendaraan sekaligus, kalau truk mungkin bisa 150 truk sekaligus
penumpang mungkin 1.000 sampai 2.000 sekaligus bisa. Nah, ini yang saya katakan angkutan umum ini punya fungsi infrastruktur, bahkan bukan hanya angkutan umum massal dan fungsi infrastruktur yang merupakan jembatan berjalan yang menghubungkan seluruh pelosok wilayah tanah air, namun kami juga punya fungsi pertahanan keamanan. Oh, mengagetkan ya, kok bisa Kapasda bisa punya? Iya, karena kami menjahit, menghubungkan, melayani wilayah-wilayah terpencil, terluar, terbelakang, yang itu bila mana kita tidak melayani, maka ada potensi mereka akan bertransaksi dengan mata uang asing, dengan negara, misalnya mata uang ringgit di Malaysia, dan itu akan dengan sangat mudah terjadinya proses disintegrasi bangsa, sehingga kami pun punya tanggung jawab untuk bisa menyatukan seluruh pelosok wilayah Nusantara dengan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Ada potensi disintegrasi ya Pak. Betul. Kemudian apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Gapasdap untuk mewujudkan stabilisasi transportasi perairan Indonesia? Ya, kita berdiri sudah cukup lama, dari tahun 76 kita tahu anggota kita kalau bicara yang di angkutan sungai puluhan ribu. Saya sendiri kalau yang di angkutan sungai sangat sulit menghitung berapa armada yang ada di sana. Yang di danau ribuan. Mungkin yang akan mudah adalah yang ada di laut, karena di laut kan kapalnya besar-besar dan semua terjadwal tetap, punya sertifikat dan punya izin tetap. Nah, ini yang menjadi tantangan kami saat ini. Kalau masalah pengabdian dari seluruh anggota kita, saya pikir mereka sudah sangat tertempa sekian puluh tahun. Mungkin hari ini kalau 76 ke 24, 48 tahun kami sudah melayani. Namun mungkin ada yang terlewat, di mana karena kami sudah terbiasa menjadi pelayan, menyeberangkan, melayani 24 jam sehari dan punya fungsi infrastruktur, tapi masalah iklim usaha yang kondusif lah yang saat ini menjadi tantangan kami. Yang pertama, apa itu iklim usaha yang kondusif? Iklim usaha yang kondusif itu sebuah iklim usaha, di situ terjadi keseimbangan, terutama keseimbangan antara jumlah sarana, jumlah armada kapal kami dengan prasarana yang harus disiapkan oleh pemerintah berupa pelabuhan lengkap dengan dermaga, kolam, dan segala macam perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dan juga keseimbangan antara demand dengan supply, antara penawaran dan permintaan. Ini yang saya kira kita harus membangun bangsa ini, harus berbagi peran, harus berbagi tugas. Kami selaku operator ini jelas menyediakan sarana, menyeberangkan dengan segala macam ketentuan. Namun harusnya dari pemerintah juga harus menyiapkan prasarana yang cukup jumlahnya, cukup kapasitasnya, cukup kualitasnya, dan itu sampai hari ini masih menjadi upaya kami, masih menjadi perjuangan kami. Kiranya pemerintah memperhatikan itu. Yang berikutnya adalah masalah hari operasi kapal, di mana keseimbangan itu sangat penting, apalagi kapal adalah satu-satunya moda transportasi di dunia yang sangat unik, punya karakteristik yang betul-betul berbeda dengan moda transportasi yang lain. Saya ambil contoh misalnya kaitannya dengan hari operasi. Kalau moda transportasi yang lain, apakah itu pesawat, kereta api, mobil, bis, kalau dia tidak beroperasi karena menunggu operasi jadwal, maka relatif tidak ada biaya yang keluar kecuali biaya parkir. Tapi kalau kapal, apabila tidak beroperasi, karena kami harus bergiliran menunggu jadwal pelayanan karena terbatasnya jumlah dermaga, maka kami tidak bisa menghilangkan biaya tetap
seperti misalnya bahan bakar yang harus kami keluarkan karena mesinnya tidak boleh mati, terutama mesin generator untuk pembangkit listrik, ABK tidak boleh turun, dan kapal ini harus tetap dirawat 1 tahun sekali, meskipun dalam kondisi ekstrem misalnya, kapal itu hanya beroperasi beberapa hari dalam 1 bulan maupun dalam 1 tahun. Terakhir, masalah pentarifan. Kita tahu hari ini yang disebut pentarifan di semua moda transportasi itu relatif sudah mengalami peradaban. Saya katakan peradaban karena mereka sudah mampu mendapatkan apa yang kita sebut dengan dynamic pricing. Kita lihat di angkutan udara, pemerintah sudah memberikan tarif batas atas maupun tarif batas bawah, sehingga para operator penyedia layanan di angkutan udara itu dia bisa bermain. Paling tinggi tidak boleh dilampaui, paling rendah juga sama. Di angkutan kereta api sama, di angkutan jalan raya bis sama. Hanya kamilah yang saat ini masih overregulated, sangat ketat. Kami tidak bisa menentukan tarif kami sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan harga komoditas yang dinikmati rakyat kecil sekalipun, apakah itu sembako, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kan harganya mengikuti harga pasar. Pada saat oversupply tentu harganya turun, pada saat over demand tentu harganya akan menyesuaikan. Nah, itulah yang saya sebut kami belum mengalami peradaban dalam hal harga, dalam hal keseimbangan, dan tentu saya sangat berharap pada pemerintahan yang akan datang ini, pada pemerintahan Pak Prabowo, kami sangat berharap itu diperhatikan. Mengapa? Bukan berarti kalau pemerintah berhasil menekan harga tarif industri angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu adalah sebuah keberhasilan yang itu akan membuat keuntungan buat rakyat. Menurut saya itu keliru. Kenapa? Kami misalnya Gapasdap atau asosiasi yang mewadahi para operator angkutan sungai, danau, dan di laut, kita sebut penyeberangan, itu paradigma lama. Ketua asosiasi itu hanya berjuang bagaimana memperjuangkan anggotanya saja. Dalam hal ini operator kapal. Kami akan memperjuangkan pokoknya tarif minta setinggi-tingginya misalnya. Kita kepingin regulasi seringan-ringannya, ya kan? Kita kepingin agar dalam kondisi apapun kapal-kapal anggota kami tidak boleh diberikan sanksi maupun dicabut. Itu adalah paradigma lama yang keliru. Paradigma baru semenjak saya diberikan amanah menjadi ketua umum, itu saya menyampaikan kepada seluruh anggota saya bahwa saya tidak bisa hanya memperjuangkan kepentingan anggota para operator saja tanpa saya melihat kepentingan-kepentingan dari pemangku kepentingan, stakeholder yang lain. Stakeholder di angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu satu, ada pemerintah yang membuat regulasi dan menjadi pengawas, yang menentukan, yang merencanakan. Dua, ada operator pelabuhan, yaitu mungkin dalam hal ini PT ASDP, Indonesia Ferry. Tiga, ada pemakai jasa, ini adalah raja konsumen yang harus kita perhatikan. Maka katakanlah dalam hal pentarifan sekalipun, kami juga tidak menginginkan tarif itu naik terus. Tidak, tapi mohonlah kami juga diberikan tarif seperti layaknya moda yang lain yang memungkinkan dynamic pricing itu bisa dijalankan dan tarif itu bisa dinikmati secara fair, baik oleh pemakai jasa maupun oleh kami dan juga dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ini yang saya maksudkan saat ini, upaya kami untuk terus mengupayakan agar iklim usaha yang kondusif ini terjadi di industri angkutan penyeberangan nasional dengan pemerintah bisa mengatur keseimbangan yang baik dan bisa memberikan pentarifan yang berkeadilan dan seimbang yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, menarik Pak.
Kemudian tadi kan disebut soal dynamic pricing, Ya. ya kan. Artinya kan di situ ada potensi ya. Betul. Kemudian juga apa sih sebenarnya yang dilakukan strategi Gapasdap untuk menyediakan fasilitas perairan, dan kemudian ada nggak peluang ke IKN? Kan sebentar lagi Ya. kan kita tahu bahwa IKN ini sudah mulai menjadi potensi yang luar biasa ke depannya. Seperti apa, Pak? Ya, tentu anggota-anggota kami juga sangat bersemangat ya menyambut semua harapan dengan terbentuknya pemerintahan yang baru Ya. bulan Oktober bulan depan, harapan akan adanya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tentu ini semua bersemangat. Nah, memang sudah mulai ada permintaan, misalnya di ibu kota negara yang baru di IKN, di mana di sana sudah mulai direncanakan, di sana harus ramah lingkungan. Ya. Tentu tidak bisa kapal-kapal yang beroperasi di sana itu kapal-kapal yang menggunakan energi yang terlalu banyak membuang gas buang yang itu mencemari lingkungan. Ya, ya. Nah, kalau kendaraan-kendaraan seperti mobil, kemudian kendaraan umum, apakah itu bus dan kereta api, saya pikir memang mereka sudah menggunakan energi terbarukan, pakai electric vehicle. Ya. Kapal sebenarnya sudah ada teknologi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Ya. Di Eropa Utara, di Norwegia itu sudah ada kapal-kapal yang berteknologi menggunakan baterai. Ya. Nah, namun apakah kapal-kapal dengan teknologi seperti EV di kendaraan yang sekarang beroperasi di Eropa itu akan cocok diterapkan di IKN? Secara teknologi tentu saja cocok, tinggal nanti bagaimana masalah keekonomiannya, apakah visible. Ini yang mungkin membutuhkan kearifan dari kita semua. Kalau saya boleh berpendapat, tentu sangat spektakuler kalau kita bisa mendatangkan teknologi itu. Namun teknologi ini masih baru, produsennya belum banyak, populasinya sangat sedikit. Nah, dengan jumlah yang skala ekonominya masih belum tercapai, tentu harganya akan sangat mahal. Nah, jalan tengahnya adalah yang bisa dimungkinkan adalah menggunakan teknologi hybrid. Teknologi hybrid ini perpaduan antara mesin yang digerakkan oleh apakah itu bahan bakar fosil, kalau kita kepengen menghilangkan fosil sama sekali mungkin dengan bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan, plus nanti kombinasi generator yang pada saat dia terjadi overpower dia bisa menyimpan energinya di baterai, dan baterai akan menggunakan energinya pada saat kapal ini memungkinkan cukup ditenagai dengan baterai yang ada di cadangan baterainya. Artinya sudah siap teknologi ini untuk angkutan perairan ya Pak ya? Kalau kita bicara sudah siap secara konsep, mungkin sudah siap, tetapi kita bicara secara real ekonominya dengan kondisi pentarifan, dengan kondisi iklim usaha, saya juga tidak tahu apakah nanti pemerintah mau memberikan public service obligation untuk operator-operator kapal yang mau berinvestasi teknologi yang tentu lebih tinggi, lebih mahal, lebih sulit untuk beroperasi di sana, akan diberikan PSO, dan apakah itu akan dibuka biddingnya secara seimbang dan adil, itu kami masih menunggu. Kami dari operator kan, kalau visibility tadinya tidak masuk, tentu kami belum berani ke sana. Oke, menarik Pak. Ini yang terakhir. Jadi sebentar lagi ada pemerintahan baru, Prabowo Gibran. Ya, bagaimana Anda melihat ini jika dikaitkan dengan sektor transportasi perairan di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa sektor transportasi perairan di Indonesia adalah masa depan transportasi logistik nasional. Hampir semua para tokoh transportasi mengatakan bahwa untuk bisa menjawab tantangan ke depan sistem logistik nasional, baik itu untuk kebutuhan pasar domestik maupun internasional, maka moda transportasi laut, air adalah moda transportasi yang paling murah, paling efektif. Saat ini isunya adalah logistik cost kita,
baik logistik cost yang untuk pasar ekspor impor maupun logistik di dalam negeri itu dianggap masih sangat tinggi dibandingkan dengan, mungkin kita tidak perlu jauh-jauh dengan negara Eropa maupun negara-negara yang sudah sangat maju seperti Jepang misalnya. Tapi dibandingkan dengan negara-negara sesama negara ASEAN pun kita masih dalam posisi yang di peringkat bawah untuk mahalnya logistik cost ini. Nah, kaitan dengan bagaimana dengan pemerintahan yang baru, saya selalu melihat sesuatu itu optimis. Saya melihat program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, beliau berkeinginan bahwa pertumbuhan ekonomi, ya ini angka terus berubah, tetapi saya pernah mengcapture bahwa sampai dengan 8%. Memang terlihat 8% itu angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan umumnya rata-rata mungkin 5 sampai 5,5%, atau mungkin 6% sudah dianggap sangat bagus. Namun kalau kita melihat potensi ekonomi yang sangat besar yang ada di 17.000 pulau di Indonesia ini, sebenarnya banyak potensi-potensi yang masih belum tergali. Masih sangat banyak wilayah-wilayah di seluruh kepulauan wilayah Indonesia ini yang masih belum kita bangkitkan. Dan saya sedikit pernah melihat paparan, sehingga mestinya ya dengan pengalaman beliau dengan pengalaman yang sangat luas, apakah beliau sebagai seorang militer dengan pengalaman yang cukup luas, beliau sebagai seorang pengusaha dengan kemampuan akademis, dengan kemampuan dunia internasional, saya meyakini bahwa ini merupakan modal yang sangat besar untuk kemajuan. Apalagi beliau dengan usia seperti sekarang ini, saya pikir kebutuhan hidup pribadinya sudah selesai. Pasti saya melihat beliau akan mendharma baktikan sisa hidupnya untuk kemakmuran. Dan Mas Gibran seorang muda, banyak mendapatkan ilmu dari ayahnya. Pak Prabowo juga demikian, mendapatkan ilmu dari para sesepuhnya. Orang tua beliau seorang profesor Begawan Ekonomi, mertua beliau juga seorang presiden yang sangat dianggap cukup berhasil, dan ini menjadi modal yang sangat kuat. Dan industri angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ke depan yang merupakan pilar utama untuk melancarkan logistik nasional ini, apabila beliau bisa mendengar, apabila beliau bisa melihat bahwa di tengah-tengah kemajuan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi membangun infrastruktur berupa jalan tol yang sudah terlihat, jalan tol Trans Jawa akan tersambung, mungkin 2025-2026 akan sampai di Banyuwangi, sampai di Pelabuhan Ketapang. Kemudian jalan tol Trans Sumatera dari Pelabuhan Bakahuni di Lampung, sekarang sudah sampai di Palembang dan beberapa di provinsi yang mendekati ke Aceh. Bisa jadi 4-5 tahun lagi akan tersambung. Nah, hanya ada satu yang terlewatkan. Apa itu? Beliau sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk membangun infrastruktur jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, menyusul mungkin nanti Trans Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi ada infrastruktur yang terlupakan, yaitu apa? Pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan di hampir seluruh lintasan komersil di Indonesia. Misalnya Merak Bakahuni. Merak Bakahuni itu saat ini secara jumlah ya, hanya ada 7 pasang dermaga. Kenapa saya katakan secara jumlah? Karena jumlah saja tidak cukup tanpa ada kapasitas masing-masing dermaga dan kualitas masing-masing dermaga dengan seluruh sistem perangkat manajemennya. Dari jumlah saja 7. Saat ini jumlah kapal yang ada itu 68. Dan kapal yang beroperasi setiap hari hanya 7 kali 4, hanya 28. Masih ada 40 kapal yang sehari-hari menganggur menunggu giliran jadwal
karena tidak ada keseimbangan antara armada kapal dengan jumlah pelabuhan. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ini, baik kepada Pak Menteri Perhubungan, kepada Kemenko Maritim Investasi, baik melalui dialog, melalui FGD, melalui media. Namun mungkin Kepala Naga ini masih belum melihat nih, di industri ini yang sangat penting. Maka saya mohon kiranya kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melihat ini. Jangan sampai nanti ada bom waktu yang akan meledak sangat kuat. Ledakannya mungkin akan kita rasakan pada saat angkutan Idul Fitri, arus mudik, arus balik, angkutan Natal dan Tahun Baru, dan angkutan-angkutan liburan, baik liburan sekolah maupun liburan Hari Kecepit Nasional. Ini akan kita rasakan di misalnya Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk. Dan ini sudah sering kita rasakan. Kalau tidak segera dibangun tambahan dermaga, maka ini akan menjadi bom yang mungkin ledakannya tidak kalah dengan ledakan Megatrust. Baik Pak, menarik sekali perbincangan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Terima kasih. ke studio Kabar Bursa. Terima kasih. Ya, baik. Sahabat Finansial, demikian bincang-bincang kita dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap. Kembali ke rekan Maria. Baik, Devi Puspitasari, seru sekali perbincangannya. Sahabat Finansial, demikianlah dialog bersama Gapasdap yang dipandu oleh rekan saya Devi Puspitasari. Perbincangan tersebut sekaligus menutup Corporate Action kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Jangan lupa jadikan Kabar Bursa.com sebagai navigasi keputusan finansial Anda. Sampai jumpa.